Anuitas. Apa itu anuitas? Pembayaran atau penerimaan dilakukan secara berkala dan rutin selama periode tertentu. Anuitas juga dapat digambarkan sebagai proses pembayaran dalam besaran yang sama dan dilakukan dalam tempo tertentu. Singkatnya, anuitas dapat diartikan sebagai cicilan. Anuitas. Jenis-jenisnya adalah 1. Anuitas biasa. Pembayaran atau penerimaan dilakukan berkala untuk periode tertentu. Terjadinya di akhir periode. Misalnya saja pembayaran hipotek di mana pembayaran dan juga penerima hipotek dibayar atau diperoleh ketika akhir periode. 2. Anuitas jatuh tempo. Pembayaran atau penerimaan akan dilakukan secara berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi di awal periode. Contohnya yang paling umum dari anuitas yaitu jatuh tempo produk asuransi. Jenis-jenis anuitas yang ketiga yaitu anuitas ditangguhkan. Jenis anuitas atau penerimaan berkala untuk jangka waktu tertentu yang terjadi atau dilakukan setelah lewat jangka waktu tertentu. Oleh karenanya, pembayaran atau penerimaan dapat ditunda. Yang keempat, ada anuitas langsung. Penerimaan atau pembayaran dilakukan secara berkala selama periode waktu tertentu atau dilakukan secara langsung tanpa adanya penundaan dalam suatu periode waktu tertentu. Contohnya saat Anda membeli sebuah mobil dengan cara kredit. Walaupun secara kuantitatif nilainya sama dengan tingkat bunga yang sebenarnya, tapi komposisi bunga anuitas ini berbeda. Dengan sistem anuitas, pembayaran bunga kredit di awal akan lebih besar dan kemudian semakin berkurang seiring dengan berjalannya periode kredit. Begitu pula sebaiknya, nilai pembayaran pokok akan lebih tinggi lagi. Struktur pembayaran pokok dan juga bunga akan terus berubah selama jangka waktu kredit. Namun, jumlahnya sendiri akan tetap sama secara nominal. Adalah rumus bunga anuitas. Untuk SP adalah saldo pokok pinjaman bunga berikutnya. Untuk I adalah suku bunga per tahun. Untuk 30 sama dengan jumlah hari dalam sebulan. Untuk 360 sama dengan jumlah hari dalam setahun. Dengan keterangan saya pokok pinjaman dan isi bunga dan contoh soalnya. Setelah kita mengetahui pengertian dan juga rumus-rumus anuitas, kita akan mencoba untuk mengerjakan contoh soal dari anuitas. Di sini kita diketahui Budi meminjam uang sebesar 30 juta dengan bunga 12% per tahun dan dicicil selama 3 tahun. Berapa besar cicilan yang harus dibayarkan Budi setiap bulan? Di sini, untuk mengetahui cicilan setiap bulannya, kita harus tahu dulu bunganya itu berapa. Nah, karena di sini udah diketahui 30 juta, itu bunganya 12 juta, jadi tinggal kita kaliin 12%. Bunganya 12% dikali 30 juta, hasilnya 3 juta 600. Nah, untuk mengetahui cicilannya, kita coba dengan cicilan per tahun dulu. Jadi, cicilan per tahun itu rumusnya jumlah uang yang dipinjam ditambahkan dengan bunganya. Jadi 30 juta ditambahkan 3 juta 600. Karena di soal diketahui bahwa dia dicicil selama 3 tahun, jadi tinggal kita bagi 3. Jadi jumlah cicilan per tahunnya itu 11 juta 200. Nah, karena yang ditanyakan per bulan, kita bagi dengan jumlah bulan yang ada dalam tahun. Jadi dibagi 12. Hasil akhirnya adalah 903.333. Contoh soal berikutnya, kita diberi di sini bahwa organisasi A miliki pinjaman yang akan segera dilunasi dengan menerapkan sistem anuitas bulanan. Jika besar angsuran 120.000, bunganya sebesar 300.000, maka anuitas pinjaman tersebut sebesar. Nah, kita bisa mengetahui suatu anuitas dengan menambahkan jumlah angsuran dan bunga. Seperti yang dikatakan di
sini ya. Angsuran dan bunga. Jadi AN itu sebagai angsuran dan BN itu sebagai bunga. Ya. Jadi tinggal kita tambahin saja. AN ditambah BN atau 120 ditambah 300, hasilnya adalah 420.000. Sehingga anuitas pinjamannya adalah 420.000. Nah, untuk soal selanjutnya, Budi mengajukan pinjaman sejumlah uang ke bank. Sesuai aturan, bank tersebut menerapkan sistem anuitas bulanan untuk pinjaman tersebut. Jika besar anuitas 600.000 dan bunga periode kelima yang dibayarkan SK sebesar 415.000, maka besar angsuran periode kelima. Kayak yang kita ketahui tadi, anuitas itu sama dengan angsuran AN ditambah BN atau bunganya. BN. Nah, karena yang diketahui di sini dia per bulan, jadi kita nggak usah terlalu pusing. A5 dan B5 ini sama aja, maksudnya A5 itu adalah angsuran kelima dan B5 itu si bunga periode kelima. Nah, karena anuitasnya diketahui, sedangkan yang kita cari itu angsurannya, jadi kita tinggal substitusi saja di sini. Kita masukkan anuitasnya, ini 600.000, kita masukkan ke sebelah kiri. Lalu A5 nya, karena kita cari A5, kita tulis ulang, ditambah dengan B5 nya atau bunga periode kelimanya 415. Nah, di sini kita tinggal kurang saja 415 kurang 600, hasilnya adalah 185.000. Dengan begitu, besar angsuran periode kelima adalah 185.000. Semoga mudah dimengerti. Terima kasih.